Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, tebing setinggi 15 meter di kawasan Giri Mukti, Sumedang longsor dan sempat menutup badan jalan Sumedang-Subang. Hari kerja pertama setelah cuti bersama Natal, Polres Purwakarta dipenuhi warga yang ingin mengurus SKCK. Masa liburan akhir tahun, objek wisata air di Kabupaten Tasikmalaya masih dipenuhi oleh wisatawan lokal. Pasca libur Natal, Mapolres Purwakarta diserbu ratusan warga yang hendak mengurus SKCK. Sejak Rabu pagi, antrian warga terus membludak memadati lokasi pelayanan yang baru dibuka kembali usai libur cuti bersama Natal. Hari Rabu, lokasi pelayanan SKCK dan sidik jari di Mapolres Purwakarta dipenuhi warga yang sudah antre berdesakan sejak pagi. Mereka hendak mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sebagian besar warga yang hendak mengurus SKCK adalah peserta ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang baru dinyatakan lulus hari Jumat pekan lalu. Libur cuti bersama hari Senin dan Selasa membuat mereka baru bisa mengurus SKCK pada hari Rabu. Sidik jarinya udah, tinggal nunggu ini lagi. Ini nanti udah lama Pak ini Pak? Udah lama. Ini buat pengurusan apa sih Pak? Ya untuk P3K, untuk persyaratan P3K. Untuk persyaratan P3K. Kenapa baru dulu sekarang ini Pak? Ya karena emang ketentuannya hari ini. Oh, habis libur juga? Untuk melamar P3K. P3K. Kenapa baru ngurus sekarang Bu? Baru kemarin ininya ujiannya, pengumumannya hari tanggal 22 baru diumumin di akun masing-masing. Baru bisa ngurus sekarang nanti? Ya, jadi kemarin kepotong libur. Ini hari kerja baru mulai. Makanya antri banyak hari. Nanti udah dari pagi? Dari pagi. Jumlah warga yang lulus ujian P3K di Purwakarta untuk instansi pendidikan dan lainnya mencapai sekitar 1.000 orang. Petugas mengaku telah mengantisipasi terjadinya lonjakan warga mengurus SKCK dengan memaksimalkan pelayanan. Jadi hari ini memang terlihat ada bukit antrian karena memang pembuatan SKCK contohnya itu harus datang sendiri dari pemohon dan kemarin kepotong hari libur mungkin baru hari ini. Tapi untuk dari Polres Purwakarta untuk pelayanan sudah siap semua mulai dari pelayanan SKCK maupun pelayanan masyarakat yang lain. Petugas mengimbau warga untuk tetap tenang dan mengikuti arahan petugas dalam pengurusan SKCK. Sebab dalam pengurusan SKCK prosesnya cukup memakan waktu karena pemohon harus datang sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Peduli terhadap sesama, komunitas pecinta kemakmuran masjid menggelar sunatan massal gratis untuk anak-anak. Selain itu juga digelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Liburan panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan komunitas pecinta kemakmuran masjid untuk menggelar kegiatan sunatan massal gratis untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Sedikitnya 50 anak-anak dari keluarga kurang mampu disunat. Dalam proses sunatan anak-anak ini tidak mudah. Beberapa anak-anak ada yang menangis dan mengamuk harus dipegang petugas agar proses sunat berjalan lancar. Selain sunatan massal gratis, komunitas pecinta kemakmuran masjid juga memberikan pemeriksaan kesehatan gratis di lokasi gempa bumi, Kampung Tunggilis, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Tak hanya itu, donor darah dan sembako murah juga digelar. Ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan yang terkena gempa Cianjur. Selain Kitanan ini kegiatannya apa aja sih Bu? Donor darah, sembako murah. Harapan Ibu sendiri ini seperti apa Bu? Harapannya kalau ada kemajuan ya setiap tahun lah. Anak-anak yang disunat ini dari keluarga kurang mampu dan korban gempa berkekuatan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur 1 tahun yang lalu.
Yang desa ini dulu mengalami musibah bencana gempa dan kami berharap dengan ada kegiatan ini sedikit menghibur dan membantu keluarga-keluarga yang ada di sini untuk anak-anak mereka dapat fasilitas sunat. Kegiatan sosial ini diharapkan menumbuhkan rasa kepedulian sosial sesama warga. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Masa liburan membuat objek wisata air di Kabupaten Tasikmalaya dipenuhi oleh wisatawan lokal. Mereka memilih berlibur bersama keluarga dengan alasan dekat dan hemat. Objek wisata air masih menjadi tujuan wisata favorit di saat liburan sekolah. Seperti di salah satu objek wisata air panas di Tasikmalaya ini yang dipenuhi oleh wisatawan lokal yang memilih berlibur bersama keluarga. Selain kolam air panas, tempat ini juga menyediakan kolam permainan air ombak. Ini sama siapa aja, Bu? Sama keluarga besar Subuh Barok. Anak-anak, orang tua semua ke sini. Ibu kenapa memilih tempat ini sebagai wisata, Ibu? Ya dilihatnya aman sama anak-anak, bisa sama ibu-ibu, jadi bisa menyeluruh lah. Gitu ya. Ya pemandiannya gitu. Nah, terus ada air panasnya ya, Bu ya? Iya ada. Nyaman nggak, Bu, di sini, Bu? Nyaman. Sebagian wisatawan lainnya bahkan membawa bekal makanan sendiri untuk makan bersama atau botram di tepi kolam. Ini dilakukan untuk berhemat, sehingga pengeluaran rombongan hanya untuk membeli karcis masuk saja. Ini sama anak-anak kesini? Ya, Lagi acara liburan? Kenapa milih tempat ini? Kenikmatannya di mana ini? dekat, terjangkau. Terjangkau. Terus soal makanan gimana nih? Makanan ya kan bisa hemat bawa dari rumah. Oh gitu. Botram ya, Bu ya? Ya botram, judulnya botram. Judulnya botram. Dari suasana baru. Di saat libur Natal dan sekolah, objek wisata air Ampera mengalami peningkatan kunjungan hingga lebih dari 100%. Kebanyakan wisatawan berasal dari sekitar Tasikmalaya, Garut, hingga Bandung dan Jakarta. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor masih menjadi salah satu tujuan warga ibu kota dan sekitarnya untuk menghabiskan masa libur pergantian tahun. Arus lalu lintas menuju kawasan ini masih padat, terutama pada jalur yang berada di sekitar objek wisata. Arus kendaraan wisatawan yang mengarah ke jalur Puncak Kabupaten Bogor masih padat Kamis lalu. Bahkan semakin siang, arus kendaraan wisatawan semakin padat merayap menuju ke kawasan wisata jalur Puncak. Kemacetan terjadi setelah pintu keluar tol Ciawi menuju ke kawasan persimpangan Gadok, serta menuju jalur titik simpul kemacetan di kawasan masuk ke tempat wisata Puncak, terutama di jalur Megamendung dan persimpangan Pasar Cisarua. Kepadatan terjadi dua arah, baik menuju Puncak maupun ke Jakarta. Kamis siang, polisi memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah dari Puncak menuju ke Jakarta secara situasional. Di kawasan Puncak dan sekitarnya termasuk wilayah Cibeduk arah Tapos, Ciawi, Kabupaten Bogor, pengunjung memenuhi sejumlah objek wisata. Dengan harga tiket masuk yang dinilai terjangkau, Rp25.000 per orang, pengunjung bisa mengitari wahana hiburan apapun di tempat ini. Termasuk 127 lokasi spot swafoto gratis dan 4 spot foto berbayar. Pengunjung juga bisa meminati tempat berenang dengan kolam aneka permainan yang disediakan. Bahkan di tempat ini juga disediakan balai-balai yang bisa digunakan pengunjung menggelar tikar, makan bersama, atau bercengkrama dengan keluarga. Dari Jakarta. Jakarta? Iya. Kenapa memilih tempat ini? Ini yang kedua kali. Oh, yang kedua kali? Iya, Emang apa sih, Bu, yang menariknya di sini? Di sini sudah komplit ya, kita bisa menginap dengan nyaman sama keluarga. Bisa menikmati semualah pemandangan, kolam, taman dan lain sebagainya, bisa juga permainan juga ada, komplit. Ibu udah keliling. Apa yang paling menarik buat Ibu di sini? Kalau saya ya banyak ikannya, jadi kita bisa makan ikan kalau saya. Tapi kalau anak-anak beda ya. Ada lagi. Bila tak membawa makanan, tempat ini juga memiliki restoran dengan menu beragam dan harga yang terjangkau. Saya dari Dermaga. Oh gitu, sengaja ke sini? Sengaja ke sini.
Pernah berapa kali ke sini? Ini yang kedua. Oh, yang kedua kali. Apa alasan Ibu untuk ke sini lagi mengulang? Karena pemandangannya ya, Terus? ya suasananya juga. Suasananya. Ya, Makanannya gimana? makanannya tadi kemarin pernah kesini, jadi kesini lagi. Oh, kesini lagi. Enak makannya. Makanan apa yang Ibu favoritnya? Ini gurami. Ikan gurame ya? Ikan gurami. Untuk menghadapi malam tahun baru, pengelola tempat wisata juga telah menyiapkan makanan dengan harga Rp100.000 per orang yang bisa dinikmati sambil menikmati alunan hiburan musik di atas panggung bersama artis lokal dan ibu kota. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Siapa yang tak kenal nasi liwet? Olahan nasi yang dimasak dengan bumbu khas dan lauk pelengkap ini memang banyak digemari oleh masyarakat. Di Kabupaten Subang, sebuah kedai menawarkan sensasi makan nasi liwet di tengah hamparan sawah. Penasaran bagaimana kelezatannya? Berikut liputannya. Siapa yang tak tergiur makan nasi liwet sambil disuguhi pemandangan hamparan sawah yang luas? Ya, suasana yang tak akan dijumpai di perkotaan ini bisa Anda rasakan di warung nasi liwet di Kelurahan Dangder, Kabupaten Subang. Letaknya yang berada di area persawahan seakan mengajak pelanggan pulang ke kampung halaman. Nasi liwet merupakan hidangan populer di Jawa Barat. Beras yang sudah dicuci kemudian dimasak bersama sejumlah rempah seperti serai, daun salam, cabai, dan bawang untuk menghasilkan nasi yang kaya rasa. Biasanya nasi liwet disajikan bersama lauk seperti bebek goreng, ayam goreng, dan ikan goreng lengkap dengan sambalnya. Kurang rasanya jika tak ada lalapan. Tambahan sayur seperti selada, buncis, timun, dan petai membuat hidangan nasi liwet semakin sempurna. Di warung nasi liwet ini pelanggan bisa memilih mau makan nasi liwet dengan pemandangan kebun atau hamparan sawah. Pelanggan mengaku konsep makan nasi liwet di alam menjadi hal yang berbeda dan jarang dijumpai. Enak banget ini. Ya lembut dagingnya, beda yang lain aja, enak sambalnya juga mantap. Enak, sejuk juga, apalagi di sekitaran sawah gini ya, makannya enak aja gitu. Tempatnya itu sangat sederhana, apalagi di pinggir sawah ini ya, sangat identik sekali ya untuk di Bebek Jedik. Apalagi ini pertama kayaknya untuk makan di pinggir sawah kayak gini. Sebelumnya pernah nggak di saung gini makan? Belum, ini baru pertama kalinya sih, jadi mantap banget. Di sini pelanggan juga bisa berfoto dengan latar hamparan sawah ala pedesaan. Biasanya kan kalau di tempat yang lain itu kan satu tempat hanya kebun dan kebun doang. Nah kalau di kita itu plus di sawah juga dan ada di kebun juga gitu. Nasi liwet kita juga sama, kita dari nasi liwet beda dari yang lain juga karena kita dipakaikan rempah-rempah rahasia dari keluarga. Sensasi makan nasi liwet dengan pemandangan sawah bisa pelanggan dapatkan mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk 4 orang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.